wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Yunitan Syamsudi Putri. Saya merupakan seorang mahasiswa semester pertama Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai guru, siswa, dan landasan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha bimbingan atau pemberian informasi kepada seorang anak untuk mewujudkan kebutuhan, keinginan, kemampuan individu dalam mencapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Dalam mencapai hal tersebut, tentunya seorang guru atau seorang pengajar membutuhkan suatu dasar atau acuan agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Acuan atau dasar yang dapat dipakai oleh seorang pengajar atau seorang guru yaitu landasan pendidikan. Tanpa adanya landasan pendidikan, pendidikan di Indonesia atau bahkan di dunia akan berjalan secara tidak terarah dan tidak jelas. Adanya landasan pendidikan ini tentunya sangat membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, landasan-landasan pendidikan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada landasan filsafat pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Nah, landasan pendidikan yang lain yaitu ada landasan budaya pendidikan. Budaya dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Budaya adalah salah satu cara agar hidup manusia berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan untuk mewariskan budaya tersebut, pendidikan merupakan salah satu sarana atau bahkan satu-satunya sarana yang paling tepat untuk digunakan sebagai jembatan antara generasi lama dan generasi baru sebagai pewarisan kebudayaan. Nah, salah satu contoh dari penerapan landasan budaya pendidikan yaitu pewarisan budaya melalui sekolah. Jadi, misalkan di salah satu sekolah terdapat sebuah aturan di mana di hari tertentu para siswa-siswanya harus memakai baju tradisional atau bahkan menggunakan bahasa daerahnya. Selanjutnya, ke landasan pendidikan yang ketiga, yaitu landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah suatu dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan dan Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya terdapat landasan pendidikan yang keempat, yaitu landasan psikologis pendidikan. Menurut Barlow dalam Romlah tahun 2010 halaman 24 tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan yaitu sebuah pengetahuan berdasar pada riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran yang efektif. Psikologi dalam pendidikan memberikan landasan yaitu dalam hal pembinaan perilaku, karena pada dasarnya perbaikan perilaku merupakan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan. Sebagai ilmu perilaku, psikologi khusus mengarahkan kegiatan studinya terhadap fenomena kejiwaan. Seorang guru sudah sepatutnya untuk menerapkan landasan pendidikan dalam proses belajar mengajarnya. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, kita sebagai guru di masa depan harus memahami pentingnya penerapan landasan pendidikan dalam proses mengajar. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama untuk memahami landasan pendidikan lebih jauh agar kita dapat menjadi guru yang baik di masa depan.
Tetap berusaha dan tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.